Belum menyerah, miliarder Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ajukan tawaran terakhir buat ambil alih Manchester United. Miliarder Qatar Sheikh Jassim telah kembali dengan tawaran terakhir untuk mencoba dan membeli Manchester United di pertarungan pamungkas. Setelah drama seputar pengambil alihan Manchester United tampaknya akan segera berakhir, Daily Mail melaporkan bahwa Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah kembali mengajukan tawaran untuk membeli 100% saham klub, dalam upaya putus asanya untuk mengalihkan perhatian Glazer dari Sir Jim Ratcliffe. Pekan lalu muncul kabar bahwa Ratcliffe adalah penawar yang disukai setelah putaran terakhir penawaran bulan lalu, dengan tawarannya untuk mengambil alih saham mayoritas, tapi kini Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Namun, tawaran tersebut masih dianggap bernilai lebih rendah dari tawaran Ratcliffe, yang terjadi selama penawaran terakhir. Sementara miliarder kelahiran Lancashire itu belum menawar 100% saham klub, tawarannya untuk saham mayoritas, yang akan memungkinkan Glazer bertahan sebelum akhirnya dibeli sepenuhnya, menghargai United lebih tinggi. Selain mengusulkan untuk membeli 100% saham klub, tawaran Sheikh Jassim mengusulkan untuk menghapus utang sebesar 536 juta pound, $669,2 juta terhadap United. Diharapkan perusahaan petrokimia Ratcliffe INEOS akan mengambil alih dan mengelola utang itu jika tawarannya diterima. Pembicaraan dengan semua pihak dikatakan terus berlanjut, meskipun klaim bahwa penawar yang disukai akan dievaluasi secara mendalam pekan lalu. Anggaran belanja Manchester United terungkap, fans marah, buat beli satu pemain saja habis. Fans Manchester United dibuat geram saat mereka mengetahui berapa anggaran belanja yang diberikan untuk manajer Erik ten Hag guna memperkuat skuadnya untuk jendela transfer musim panas mendatang. Padahal The Red Devils akan membutuhkan penguatan skuad lebih lanjut karena mereka akan bersaing di Liga Champions musim depan, selain juga akan berharap untuk menantang gelar Premier League. Manajer Erik ten Hag juga ingin bisa memperkuat setidaknya 3 area di skuadnya saat ini dengan penyerang nomor 9 kelas dunia menjadi prioritas teratas, disusul bek tengah dan gelandang tengah. Namun, menurut berita yang diungkap The Athletic, Manchester United akan memiliki anggaran transfer yang terbatas pada musim panas mendatang dengan Erik ten Hag hanya akan diberikan 100 pound juta, kurs sekarang berarti 1,86 triliun, untuk dibelanjakan. Tentu saja uang segitu bisa habis hanya untuk membeli satu target transfer utama, misalnya Harry Kane dari Tottenham Hotspur yang dihargai kurang lebih dengan angka tersebut jika Spurs terpaksa menjual striker andalan mereka. Harga yang hampir sama juga untuk target lini tengah Manchester United, yaitu Declan Rice, yang bandrolnya tidak jauh dari angka tersebut saat West Ham United juga bisa dipaksa menjual aset berharga mereka di akhir musim ini. Tentu saja jumlah anggaran yang terbatas bisa sangat mempengaruhi kualitas transfer Manchester United dan munculnya berita tentang anggaran klub itu membuat banyak fans merasa kecewa. Banyak fans yang menyuarakan pesimisme mereka untuk menyambut musim 2023-2024 mendatang, sementara yang lain ragu bahwa klub bisa menyelesaikan transfer berkualitas di jendela transfer nanti. Tampaknya keterbatasan anggaran transfer ini karena ketidakjelasan atas masa depan klub karena penjualan yang dilakukan keluarga Glazer yang berlarut-larut, maka tak heran jika mayoritas fans Manchester United berharap bahwa klub bisa segera dijual khususnya ke peminat asal Qatar agar mereka mendapatkan dukungan yang besar di bursa transfer guna memperkuat skuad. Gary Neville, semoga MU gagalkan Man City raih treble. Manchester City dalam jalur bagus meraih treble winner musim ini. Gary Neville berharap Manchester United menjegal mereka. Manchester City berpeluang meraih 3 trofi sekaligus musim ini. Mereka memimpin Premier League dan akan memastikan juara jika membungkam Chelsea di Etihad Stadium akhir pekan ini. Erling Haaland DKK juga bisa menjuarai Piala FA dan Liga Champions. Mereka sudah berada di final Piala FA dan akan menghadapi Manchester United, sementara akan melawan Real Madrid pada leg kedua semifinal di Etihad agregat 1-1. Melihat performa saat ini, Manchester City diakui dalam posisi favorit untuk menjuarai seluruh kompetisi itu. Mereka tak terkalahkan sejak medio Februari lalu, melalui 22 pertandingan dengan hanya 4 kali seri.
Mantan Kapten MU Gary Neville berharap para juniornya bisa membendung Man City meraih treble. Sebagai catatan, MU masih menjadi satu-satunya tim Inggris yang meraih treble sejauh ini. Semuanya berarti besar buat Man City mulai sekarang sampai akhir musim. Mereka akan kecewa kalau tak meraih treble karena mereka akan merasa bahwa mereka favoritnya di setiap laga, mereka dalam performa bagus, dan semua orang antusias, kata Gary Neville dikutip Sky Sports. Saya cuma merasa senang Manchester United punya kesempatan mencoba menghentikan Man City. Itulah yang saya inginkan saat semifinal Piala FA, ketika United beradu penalti melawan Brighton, tambahnya. Anthony bicara masa depannya di Manchester United. Diboyong dengan mahar 95 juta euro dari Ajax Amsterdam, Anthony tentu saja dapat ekspektasi tinggi saat menjalani musim perdananya bersama Manchester United di musim 2022-23. Nahasnya, pemain berpaspor Brasil tersebut masih dianggap belum menemukan penampilan terbaiknya. Sebab, dirinya minim berkontribusi lewat 4 gol dan hanya 2 assist pada kompetisi Liga Inggris dari 23 pertandingan. Dengan hal itu, Anthony pun mulai dapatkan kritikan bertubi-tubi lantaran dinilai sulit beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Inggris, sehingga juga banyak yang memprediksi karirnya di Old Trafford takkan bertahan lama. Sedang dapatkan tekanan besar, dirinya memutuskan untuk tak ambil pusing dengan menegaskan bahwa sudah merasa kerasan di kota Manchester, sehingga menuai harapan akan bisa memiliki karir yang panjang di sana. Saya merasa seperti terbiasa dengan kota Manchester. Ada beberapa orang Brasil di sini. Saya dan Casemiro selalu menjalin hubungan dengan melakukan sesuatu bersama, ujar Anthony dari Goal. Saya telah menetap di kota ini dan mencintai kehidupan di sini. Saya harap bisa menghabiskan waktu yang lama di Manchester, tutupnya. Musim anyar yang dianggap sedang berada pada proses adaptasi, Anthony tentu saja akan terus ditekankan segera memegang sosok penting di sektor penyerangan MU saat memasuki musim 2023-24.